Yeah. 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 Nah, hari ini kakak mau mengajarkan ke kalian tentang materi stoikiometri. Oke, apa itu stoikiometri? Stoikiometri adalah hubungan kuantitas atau jumlah relatif zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi, fokus di bagian stoikiometri ini adalah reaksi kimia. Oke, jadi nanti biasanya kita menghubungkan dari satu senyawa ke senyawa yang lain melalui mol. Jadi jembatannya itu mol, gitu ya. Untuk reaksi contoh nih, untuk reaksi N2 tambah 3H2, misalkan ini harusnya 3 ya. Tambah 3H2 menjadi 2NH3. Berapa mol N2 yang diperlukan untuk membuat 2,3 mol NH3 dalam keadaan H2 berlebih? Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa mol N2, sedangkan yang diketahui adalah mol NH3. Nah, untuk mengetahui mol N2, maka kita harus tinjau kembali reaksi yang diberikan. Berdasarkan reaksi yang diberikan di soal, maka kita peroleh hubungan kuantitas N2 dan NH3 adalah 2 mol NH3 berbanding dengan 1 mol N2. Dari mana duanya? Duanya itu dari koefisien NH3-nya. 1 berasal dari koefisien N2, gitu ya. Atau bisa kita tuliskan mol N2 sama dengan mol NH3 dikali setengah, gitu ya. Jadi perbandingan mol N2 misalkan mol N2 dibagi mol NH3 itu sama dengan koefisien N2 dibagi dengan koefisien NH3. Seperti itu. Nah, berapa koefisien N2-nya? Koefisien N2-nya 1, koefisien NH3-nya 2. Maka dari itu, mol N2 sama dengan setengah dari mol NH3. Mol NH3 yang diketahui berapa? 2,3 mol. Jadi di sini dikali 2,3. Jadi hasilnya 1,15 mol. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Dekomposisi termal KClO3 menghasilkan KCl dan gas oksigen. Bila 4,289 gram KClO3 mengalami reaksi ini, tentukan banyaknya oksigen yang dihasilkan. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu persamaan reaksi yang terjadi. Di sini dekomposisi termal KClO3 menghasilkan KCl dan O2. Jadi KClO3 dipanaskan gitu ya, menjadi KCl dan O2. Jadi tanda segitiga ini artinya reaksinya dipanaskan ya. Nah, dari mana kita tahu reaksi ini dipanaskan? Karena dekomposisi termal. Termal itu artinya suhu ya. Jadi dekomposisi berdasarkan suhu, artinya dipanaskan. Nah, langkah pertama adalah sebelum melakukan perhitungan, pastikan dulu reaksinya setara. Oke. Apakah reaksi ini sudah setara? Jawabannya belum. Nah, bagaimana menyetarakan reaksinya? Ini kita kali 2 aja ya. Ini kita kali 2, ini kita kali 2, ini kita kali 3. Oke, seperti itu ya. Nah, itu udah setara ya. Jumlah atom di kiri dan di kanan udah sama. Jadi reaksinya sudah setara. Selanjutnya, bila 4,289 gram KClO3 mengalami reaksi ini, tentukan banyaknya oksigen. Yang ditanyakan adalah jumlah oksigen dalam satuan gram, artinya massa oksigen gitu ya. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu mol zat yang diketahui, yaitu mol KClO3. Oke, berapa mol KClO3-nya? Mol KClO3 sama dengan massa KClO3
dibagi dengan MR KClO3. Oke, masanya 4,289 gram dibagi MR-nya. Nah, ini kita hitung dulu ya MR-nya. Kalian lihat tabel periodik masing-masing ya. Oke, ini MR-nya 122,6 gram per mol. Nah, jadi kita peroleh hasilnya 0,035. Oke, selanjutnya kita hitung mol yang ditanyakan, yaitu gas oksigen. Jadi mol O2 sama dengan koefisien O2. Koefisien O2-nya berapa? 3 per koefisien mol yang diketahui, yaitu koefisien KClO3, 2 dikali mol zat yang diketahui. Oke, jadi 3 per 2 dikali 0,035. Oke, ini hasilnya 0,0525. Oke, tahap terakhir adalah menghitung massa O2. Massa O2 sama dengan mol O2 dikali MR O2. Mol O2-nya berapa? 0,0525 mol. MR O2-nya 32 gram per mol. Jadi kita peroleh hasilnya 1,68 gram. Oke, jadi jawabannya D. Kayak gitu ya caranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Oke, tadi kan contoh soal yang di sini reaktannya itu hanya ada satu ya, hanya ada KClO3 saja. Bagaimana kalau reaktannya ada dua? Nah, kalau reaktannya lebih dari satu, maka kita harus menentukan reaktan pembatas. Reaktan pembatas adalah reaktan yang habis bereaksi atau reaktan dengan jumlah mol terkecil. Contoh, berapa gram NO yang terbentuk bila 30 gram NH3 dan 40 gram O2 bereaksi dengan persamaan berikut. 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O. Nah, untuk menjawab berapa gram NO yang terbentuk, maka kita harus pastikan reaksinya udah setara atau belum. Itu dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah N di kiri 4, di kanan 4, jumlah hidrogen di kanan di kiri 12, di kanan juga 12, oksigen di kiri 10, di kanan juga 10 gitu ya. Jadi reaksi ini tuh udah setara. Kalau reaksi udah setara, kemudian kita hitung mol masing-masing reaktan. Mol NH3 sama dengan massa NH3 30 gram dibagi MrNH3 17, jadi 1,77 mol. Mol O2 masanya 40 gram, MR-nya 32, jadi mol O2-nya 1,25 mol. Kalau kita lihat sekilas di sini, mol O2 lebih kecil dibandingkan mol NH3 kan? Berarti O2 reaktan pembatas dong. Nah, belum tentu. Jadi untuk menentukan reaktan pembatas, tidak hanya kita lihat mol terkecil, tapi kita harus lihat hasil bagi antara mol tiap reaktan dengan koefisiennya masing-masing untuk membuktikan reaktan pembatasnya adalah O2 gitu ya. Jadi untuk membandingkan bagi setiap mol reaktan dengan koefisiennya. Jadi mol NH3 dibagi koefisiennya yaitu 4. Jadi molnya 0,4425 mol NH3. Kemudian bagi juga mol O2 dengan koefisiennya, jadi 1,25 bagi 5, 0,25. Karena hasil bagi mol O2 dengan koefisiennya paling kecil, maka O2 adalah reaktan pembatas. Oke, kalau kita udah tahu O2 adalah reaktan pembatas, maka tahap berikutnya adalah kita hitung
massa yang ditanyakan dalam hal ini adalah massa NO menggunakan mol O2. Oke, di sini kakak tuliskan dalam bentuk satu baris ya. Nah, di sini kakak tuliskan bertahap dulu. Jadi kita udah tahu O2 adalah reaktan pembatas. Kemudian tahap berikutnya kita hitung mol NO. Mol NO sama dengan koefisien NO berapa? 4 gitu ya. Koefisien NO-nya 4. Koefisien reaktan pembatas yaitu koefisien O2-nya 5 dikali, biar kalian ingat kakak tulisin gini aja. Mol NO sama dengan mol koefisien NO dibagi koefisien reaktan pembatas. Dikali mol reaktan pembatas. Oke, gitu ya. Berarti koefisien NO-nya 4, reaktan pembatasnya O2, koefisiennya 5, mol O2-nya tadi 1,25. Oke. Jadi kita peroleh ini hasilnya 1 mol ya. Oke, selanjutnya kita tentukan massa NO-nya. Massa NO sama dengan mol NO dikali mRNO. Mol NO 1 mol, mRNO-nya 30 gram per mol. Jadi massa NO-nya 30 gram. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau reaktannya lebih dari 1, kita harus menentukan reaktan pembatasnya dulu. Kemudian massa produk yang dihasilkan bergantung dengan mol reaktan pembatas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, coba kita lihat latihan ini. Bagian reaktan dari suatu persamaan reaksi yang setara diberikan di bawah ini. Bila 0,6 mol K2CR2O7, 2,8 mol H2SO4, dan 1,5 mol SeO2 dicampurkan dan bereaksi, maka, nah di situ ditanya reagen pembatasnya ya. Oke, untuk menentukan reagen pembatas, kita bagi mol tiap reaktan dengan koefisiennya masing-masing. Oke. Oke, jadi di sini kita bagi mol tiap reaktan dengan koefisiennya masing-masing. Untuk K2CR2O7 dulu ya. Jadi mol K2CR2O7 dibagi koefisiennya 0,6 per 1. Jadi 0,6 mol. Selanjutnya mol H2SO4 dibagi koefisien H2SO4 ini 2,8, koefisiennya 4. Jadi 0,7 mol. Selanjutnya mol SeO2 dibagi koefisiennya 1,5 mol dibagi 3. 0,5 mol. Oke, hasil bagi terkecil adalah reagen pembatas. Jadi SeO2 adalah reagen pembatas. Jadi kesimpulannya SeO2
merupakan reaktan pembatas. Jadi jawaban A sama B salah ya. Jawaban A dan B salah. Jawaban E juga salah, oke? Karena kan SiO2 reaktan pembatas. Reaktan pembatas itu habis bereaksi. Oke. Jadi opsinya antara C sama D. Nah, untuk menentukan jumlah mol yang bersisa, kita tuliskan MBS-nya ya. Jadi kita tuliskan persamaan reaksinya lagi tadi. K2CR2O7 tambah 4H2SO4 ditambah 3 SeO2. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula K2CR2O7-nya 0,6 mol, H2SO4-nya 2,8, SeO2-nya 1,5. Kemudian SeO2-nya habis bereaksi, jadi sisanya 0. Kalau mula-mulai 1,5 berarti bereaksi juga 1,5. Karena dia habis bereaksi. Oke. Nah, jumlah H2SO4 yang bereaksi berapa? Jumlah H2SO4 yang bereaksi itu sama dengan koefisiennya per koefisien reaktan pembatas dikali mol reaktan pembatas. Jadi jumlah H2SO4 yang bereaksi adalah 2 ya. Kemudian jumlah K2CR2O7 yang bereaksi berapa? Jumlahnya adalah koefisien K2CR2O7 1 per koefisien SO2 3 dikali mol mol reaktan pembatas 0,5. Jadi ini 0,5. Oke. Jadi K2CR2O7 awal mula-mula 0,6, bereaksi 0,5, berarti sisanya 0,1. H2SO4 mula-mula 2,8, bereaksi 2, sisanya 0,8. Jadi jawabannya adalah yang C ada 1,3 mol K2CR2O7 yang tersisa. Ini jawabannya salah ya. Ada 0,8 mol H2SO4 yang tersisa, betul. Jadi jawabannya D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang pecahan yang mana? Pecahan yang mana tuh maksudnya? Cara ngitungnya ulangi Pak, jelasin yang pecahan. Pecahan yang mana? Maksudnya siapa nih? Fadilah. Pecahan yang mana maksudnya? Oh, udah keluar orangnya. Oke, Fahri sama Yusuf paham ya? Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita bahas mengenai persen hasil reaksi. Persen hasil reaksi menghitungnya itu pakai rumus ini ya.
Persen hasil reaksi sama dengan hasil aktual dibagi hasil teoritis. Ngitung, ini ada yang nanya lagi nih. Ngitung pecahan yang mana maksudnya, Fadilah? Pecahan yang mana? Kakak nggak ngerti maksud pertanyaannya. Iya, pecahan yang bagian mana? Ini kan banyak nih pecahan nih. Yang bagian mana? Oke. 1/3 dan 4/3 itu dari mana gitu ya? Oke. Jadi pada saat bereaksi nih. Pada saat bereaksi. Pada saat bereaksi, mol K2CR2O7 yang bereaksi itu sama dengan mol koefisien K2CR2O7 dibagi koefisien reaktan pembatas dikali mol reaktan pembatas. Nah, jadi kalau kita hitung, berarti mol K2CR2O7 yang bereaksi koefisiennya berapa? 1, ya kan? Koefisiennya 1 per koefisien reaktan pembatas. Siapa reaktan pembatasnya? SeO2. Koefisiennya 3. Dikali mol reaktan pembatas. Berapa mol reaktan pembatasnya? 1,5. Berarti K2CR2O7 yang bereaksi itu 0,5. Oke. Jadi di sini tuh 0,5. Oke, dengan cara yang sama, kita hitung mol H2SO4 yang bereaksi. Mol H2SO4 yang bereaksi sama dengan koefisien H2SO4 per koefisien reaktan pembatas dikali mol reaktan pembatas. Oke. Koefisien H2SO4-nya berapa? Koefisien H2SO4-nya 4. Koefisien reaktan pembatasnya 3. Mol reaktan pembatasnya 1,5. Oke. Ini kalau kita hitungkan hasilnya 2 mol ya. Berarti H2SO4 yang bereaksi itu 2 mol. Oke. Sampai sini paham? Oke, Fadila paham? Oke, sip. Oke, gitu caranya ya. Oke, berikutnya kita belajar hasil reaksi atau persen hasil reaksi. Nah, dalam banyak eksperimen, seringkali jumlah produk yang diperoleh
lebih sedikit dibanding hasil perhitungan teoritis. Jadi misalkan untuk soal yang ini tadi ya, untuk soal yang ini, menghitung berapa massa NO yang dihasilkan. Yang kita lakukan dari perhitungan ini kita sebutnya massa teoritis. Jadi massa NO yang kita peroleh dari perhitungan stoikiometri adalah massa teoritis. Seringkali massa yang kita peroleh di eksperimen itu lebih rendah dibandingkan massa teoritis yang kita hitung tadi, gitu ya. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan kenapa massa yang kita peroleh dari hasil eksperimen lebih kecil dibanding massa yang kita hitung? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah isu mekanis, seperti produknya melekat pada peralatan. Jadi itu masih ada sisa produk di alat yang kita gunakan, gitu ya. Jadi massa yang kita timbang itu lebih rendah dibandingkan massa yang kita hitung. Yang kedua, proses penguapan, khususnya titik didih produk rendah. Nah, kalau reaksinya melibatkan pemanasan, ada kemungkinan produk yang kita peroleh itu menguap. Jadi yang kita timbang itu lebih sedikit dari yang seharusnya, karena sebagiannya menguap. Yang ketiga, sebagian padatan masih tertinggal dalam larutan. Nah, kalau kita bekerja reaksi dalam larutan, ada 2 larutan kita campurkan terus menghasilkan produk padatan. Nah, produk padatan yang kita peroleh itu mungkin aja larut lagi. Ya, ketika dia mengendap, mungkin sebagiannya larut kembali. Sehingga massa yang kita peroleh itu lebih kecil dari yang seharusnya. Atau yang keempat nih, adanya kompetisi pembentukan produk dengan reaksi samping. Jadi ternyata ketika kita mereaksikan A tambah B menjadi C, ternyata produknya bukan C aja, ada produk yang lain. Misalkan ada produk D, produk E, dan yang lain. Jadi massa C yang kita dapatkan lebih kecil dari yang seharusnya, karena ada produk lain yang dihasilkan. Maka dari itu penting sekali untuk melakukan perhitungan persen hasil reaksi untuk melihat atau membuktikan apakah eksperimen yang kita lakukan itu mendekati teoritis atau tidak. Jadi kalau persen hasilnya 100%, berarti eksperimen yang kita lakukan bagus, sesuai dengan hasil teoritis, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung persen hasil? Nah, rumusnya yang ini aja sebenarnya. Persen hasil adalah hasil aktual. Hasil aktual itu maksudnya hasil yang kita peroleh dari eksperimen, dari percobaan. Dibagi dengan hasil teoritis. Hasil teoritis itu adalah hasil yang kita hitung menggunakan stoikiometri. Contoh soalnya seperti ini. Seorang kimia,wan mensintesis fosfor triklorida di laboratorium dengan mencampurkan 12 gram padatan fosfor dengan 35 gram klor dan memperoleh 42,4 gram padatan fosfor triklorida. Tentukan persen hasil dari percobaan ini. Nah, ini kan dan diperoleh 42,4 gram padatan fosfor triklorida. Oke, perhatikan kalimat awal ya. Kita ingin mensintesis. Mensintesis itu kayak membuat, oke. Jadi kita ingin membuat atau mensintesis fosfor triklorida. Oke, kalian sudah kakak ajarin tata nama kan? Fosfor triklorida rumusnya adalah PCl3. Oke. Dengan mencampurkan padatan fosfor, fosfor simbolnya P. Klor dengan klor, klor itu simbolnya Cl2. Oke. Jadi reaksinya P, padatan P, bereaksi dengan gas klor, membentuk padatan PCl3. Jadi tahap awal kita setarakan dulu reaksinya. 2P solid ditambah 3Cl2 gas menjadi 2PCl3 solid. Oke. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah kita tentukan mol tiap reaktan. Karena di sini kan reaktannya lebih dari 1 ya. Kalau reaktannya lebih dari 1, maka kita harus menentukan reaktan pembatas. Oke? Nah, untuk menentukan reaktan pembatas, kita hitung dulu nih mol tiap reaktannya. Mol fosfor sama dengan massa fosfor dibagi MR-nya, dibagi AR fosfor,
Jadi hasilnya 0,3874 mol. Mol Cl2 sama dengan massa Cl2 dibagi mR Cl2. Dapatnya 0,4936 mol Cl2. Oke. Kemudian untuk menentukan reaktan pembatas, kita bagi tiap mol reaktannya dengan koefisiennya masing-masing. Mol P dibagi koefisien P hasilnya 0,1937. Mol Cl2 dibagi koefisiennya dapatnya 0,1645. Jadi reaktan pembatasnya adalah Cl2. Ya. Oke, karena Cl2 adalah reaktan pembatas, maka persen hasil dari massa PeCl3 yang terbentuk kita tentukan menggunakan mol Cl2. Nah, ini kan satu baris ya, kakak tulisin di sini. Itu biar hemat tempat aja ya. Tapi kalau kalian belum paham, kakak ajarin caranya. Di situ kan kita sudah mengetahui reagen pembatasnya. Nah, reagen pembatasnya adalah Cl2. Berarti tahap berikutnya adalah, jadi kita udah tahu Cl2 merupakan reaktan pembatas. Nah, berarti kita tentukan mol produknya. Mol PCl3 sama dengan koefisien PCl3 dibagi dengan koefisien reaktan pembatas. Dikali dengan mol reaktan pembatas. Oke, koefisien PCl3-nya berapa? Lihat dari reaksi yang di atas ya. Koefisien PCl3-nya 2, koefisien Cl2-nya 3. Oke, jadi di sini 2/3 dikali mol Cl2-nya 0,4936. Oke, ini hasilnya 2/3 dikali 0,4936, 0,329. Oke, gitu ya. Setelah kita hitung mol PCl3, tahap berikutnya adalah hitung massa PCl3. Oke, massa PCl3 sama dengan mol PCl3 dikali dengan mR PCl3. Molnya 0,3291, mR-nya mR PCl3 itu sekitar 137,32. Ini biar jelas kita buat ini mol dikali mR. Ini kakak hitung aja lah ya. 30,9. 35,5 kali 3 tambah 30,9. Oke, ini 137,4 gram per mol. Jadi kita coret hasilnya 45,2 gram. Oke, nah ini massa yang kita hitung, ini kita sebutnya massa teoritis. Jadi massa teoritis sama dengan 45,2 gram. Itu massa teoritis ya. Jadi persen hasil itu kan massa aktual. Massa aktual tadi yang kita peroleh ada di soal ya, 42,4. Oke. 42,4. Massa teoritis yang kita hitung 45,2. Jadi massa aktual 42,4 dibagi massa teoritis 45,2 dikali 100%. Hasilnya
93,8%. Ini udah benar ya hitungannya. Nah, seperti itu caranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu, tanyakan aja. Pak, ini rumus hasil reaksi apa, Pak? Rumus apa? Rumus hasil reaksi. Hasil Rumus reaksi. reaksi. Iya. Persamaan reaksinya ini. Rumusnya. Ke atas. Nah, Oke, sudah? Oke, nah ini ada soal. Coba kalian baca dulu. Oke, nah coba kita bahas bareng ya. Fosfor tribromida, PBr3, MM itu MR ya. MR-nya 270,69 gram per mol, dan air, MR-nya 18,015 gram per mol, bereaksi menghasilkan asam fosfit, H3PO3, MR-nya 81,996 gram per mol, dan hidrogen bromida. Bila 0,5 mol fosfor tribromida bereaksi dengan 2 mol air, diperoleh 98,048 gram hidrogen bromida. Tentukan persen hasil dari reaksi ini. Oke. Di sini kita tuliskan dulu persamaan reaksinya ya. PBr3 bereaksi dengan H2O menghasilkan H3PO3 dan HBr. Nah, ini kita setarakan dulu. Di sini HBr-nya kita kali 3. Kemudian H2O-nya kita kali 3. Oke, reaksinya udah setara ya. Kemudian kita tentukan reaktan pembatasnya. Oke. Mol PBr3 dibagi koefisiennya, dibagi koefisien PBr3 sama dengan 0,5 mol dibagi 1.
Ini 0,5. Selanjutnya, mol H2O dibagi koefisien H2O. 2 dibagi 3. 0,67 mol. Oke, berarti reaktan pembatasnya adalah PBr3. Oke, PBr3 adalah reaktan pembatas. Nah, tahap berikutnya adalah kita hitung massa mol dari yang ditanyakan HBr gitu ya. Kita hitung mol HBr. Mol HBr sama dengan koefisien HBr dibagi koefisien reaktan pembatas dikali mol reaktan pembatas. Oke, koefisien HBr-nya 3, koefisien reaktan pembatasnya 1. Ya kan, koefisien PBr3-nya 1. Mol PBr3-nya 0,5. Jadi, ini hasil kalinya 1,5 mol. Oke, tahap berikutnya adalah kita hitung massa PBr3-nya. Massa PBr3 teoritis sama dengan mol PBr3 berapa? 1,5 mol dikali MR-nya. MR-nya udah ada di soal ya. Sorry, massa HBr ya, kakak salah. Yang kita hitung massa HBr. Oke, MR HBr 80,912. 80,912 gram per mol. Oke, jadi ini kalau kita hitung hasilnya 121,368 gram. Oke, ini massa teoritis. Yang ditanyakan adalah persen hasil. Berarti persen hasil sama dengan massa aktual per massa teoritis dikali 100%. Massa aktualnya yang ini, yang ada di soal, 98,048 gram. Teoritisnya yang kita hitung 121,368 gram dikali 100%. Jadi kita peroleh hasilnya 80,79%. Jadi jawabannya E. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan?
Kita nggak pakai kalkulator, coba cari cara hitung yang... Pak, kita nggak pakai kalkulator, coba cara hitungnya yang bisa kita paham, Pak. Kalian nggak punya kalkulator ya? Kalau soal stoikiometri, memang kalau soal kimia memang harus pakai kalkulator ya. Kalian ada kalkulator nggak? Nggak apa-apa, ngobrol aja, kasih tahu aja. Memang nggak ada kalkulator. Halo, gimana? Ada tapi nggak kepikiran dibawa. Oh iya, selanjutnya pakai bawa kalkulatornya ya. Kalian ini belajarnya pakai apa? Pakai komputer atau laptop? Di komputer atau laptop tuh ada kalkulator. Di iPad juga ada harusnya. Download aplikasinya di Google Play Store. Nih kakak kasih tahu nama aplikasi kalkulatornya di Google Play Store. Jadi zaman sekarang udah canggih ya. Tapi kalau ujian kalian nggak bisa pakai aplikasi ya. Jadi harus punya kalkulator manual memang. Oke, bentar ya. Oke, nama aplikasinya itu ini. Kakak buat di chat ya. Kalkulator ilmiah 991. Nah, coba cari kalkulator ilmiah 991 plus di Google Play Store. Oke, sambil kalian download aplikasinya, kakak minta kalian ngerjakan soal ini ya. Mulai dari nomor 4 dulu aja. Oh, jangan nomor 4 dulu. Ya, nomor 4 dulu aja deh. Nomor 4 tuh mudah kok. Ini kan pakai massa jenis sama volume ya. Jadi, massa jenis dan volume. Itu kan massa jenis itu untuk nomor 4, massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi kalian dikasih tahu cairan ini maksudnya cairan aseton ya. Ini tuh maksudnya cairan aseton. Cairan aseton memiliki massa jenis 0,784 gram per mili. Massa minimum oksigen, gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 30 mili aseton secara sempurna adalah
Jadi dia nanya massa oksigen yang diperlukan. Berarti kalian harus tuliskan reaksi aseton dengan gas oksigen. Aseton itu kan CH3, CO, CH3. Kalau kita buat itu menjadi C3H6O. Bereaksi dengan gas oksigen. Membentuk, ini cairan, ini gas. Katanya membentuk gas karbon dioksida dan air. Gas CO2 dan H2O. Nah, ini setarakan dulu reaksinya. Oke? Dari massa jenis dan volume aseton, kalian bisa hitung massa aseton. Oke. Kemudian nanti ini pertama setarakan reaksi. Ini kakak kasih tahu caranya ya. Setarakan reaksi. Yang kedua, hitung massa aseton. Kemudian hitung mol aseton. Kemudian hitung mol O2. Tahap terakhir, hitung massa O2. Nah, itu tahap pengerjaannya. Coba kalian lakukan. Nanti kalau bingung, tanyakan aja ya, biar kita bahas.
hitung massa. Kalau yang pertama, kalau yang dari massa jenis pakai rho m per v ya. Kalau yang massa O2 pakai mol dikali mr. Oke. Oke, kita bahas nomor 4 ya. Kita setarakan reaksinya, berarti CO2-nya kita kali 3, H2O-nya kita kali 3. Oke, jadi C-nya di kiri 3, di kanan 3, H-nya di kiri 6, di kanan juga 6. Oksigennya di kanan itu 3 kali 2, 6, tambah 3, 9. Jadi ini kita kali 4. Supaya O2 di sebelah kiri juga 9 gitu kan. Nah, selanjutnya, ini reaksinya udah setara ya. Tahap berikutnya adalah hitung massa aseton. Nah, massa aseton, cara ngitungnya gini. Rho sama dengan M per V. Berarti massa sama dengan Rho dikali V. Massa jenis aseton 0,784. Ada di soal ya. 0,784 gram per mili. Kemudian volume aseton 30 mili. Oke, jadi ini kita coret. Jadi dapatnya 30 dikali 0,784. 23,52 gram. Oke, tahap berikutnya kita hitung mol aseton. Mol aseton sama dengan massa aseton dibagi mr aseton. Massa aseton 23,52 dibagi mr aseton. Aseton itu rumusnya C3H6O. C3H6O, mr-nya 58 ya. Jadi ini 58 gram per mol. Oke, jadi hasilnya 0,4055. Oke. Selanjutnya kita hitung mol aseton, mol O2. Mol O2 sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien aseton dikali mol aseton. Koefisien O2-nya 4, koefisien asetonnya 1, mol asetonnya 0,4055. Hasilnya 1,622. Oke, gitu ya. Tahap terakhir, massa O2 sama dengan mol O2 dikali mr O2. Mol O2 1,622 mol, mr O2 32 gram per mol. Jadi ini hasilnya 51,904 gram. Oke, paham caranya?
Ada pertanyaan untuk nomor 4? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya nomor 5. Ini sambil kalian catat aja ya. Nah, sambil kerjakan nomor 5. Penguraian sempurna 10 gram gas XY2 menghasilkan 5 gram gas X dan 5 gram gas Y2. Jadi persamaan reaksinya nomor 5 ini nomor 5 XY2 terurai menjadi X dan Y2. Katanya ini 10 gram, dihasilkan X 5 gram, dan Y-nya juga 5 gram. Kalau ARY-nya 16, berapa ARX-nya? Jika ARY sama dengan 16 gram per mol, tentukan ARX. Oke, coba kerjakan.
Oke, kita bahas nomor 5 ya. Nah, di sini tahap pertama yang kita lakukan, kita lihat reaksinya udah setara kan. Jadi, em, yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung mol Y, menghitung mol Y2-nya ya. Jadi mol Y2-nya masanya 5 gram per AR-nya 32 berarti ya. MR-nya 32 gram per mol. Oke, jadi 5 per 32. Molnya 5 per 32. Selanjutnya kita hitung mol X. Mol X sama dengan mol Y2. Kenapa? Karena koefisien X dan Y2-nya sama. Jadi 5 per 32 mol. Oke, selanjutnya kita hitung ARX. ARX sama dengan massa X per mol X. Massa X-nya 5 gram, kemudian mol X-nya 5 per 32. 5 per 32 mol. Jadi ini kita coret, hasilnya 32 gram per mol. Jadi jawabannya ARX-nya 32 gram per mol. Oke. Terakhir, kalian kerjakan nomor 6 ya. Untuk soal terakhir hari ini, kerjakan nomor 6.
Oke, gimana? Bisa nomor 6? Oke, kalau gitu kita bahas ya nomor 6 ya. Oke, nomor 6, belerang trioksida dibuat melalui reaksi belerang dioksida dan gas oksigen dengan katalis palladium pentaoksida. Jika 1 kg belerang dioksida direaksikan dengan 1 kg gas oksigen, maka massa SO3 yang dihasilkan adalah, oke, reaksi yang terjadi adalah SO2 tambah O2 menjadi SO3. Ini kita setarakan kayak gini ya. Oke. P2O5-nya nggak usah ditulisin karena dia katalis. Katalis itu membantu reaksi supaya cepat gitu ya. Jadi dia tidak usah dituliskan di persamaan reaksi. 1 kg di belerang dioksida. Oke, kita hitung dulu mol SO2-nya. 1 kg itu 1000 gram. Dibagi MR SO2 itu 64 gram per mol. Jadi mol SO2-nya 1000 per 64 hasilnya 15,625 mol. Kemudian kita hitung mol O2-nya. 1 kg juga ya. Jadi 1000 gram dibagi MrO2 32 gram per mol. Jadi ini hasilnya 31,25. Oke. Kemudian kita buktikan reaksi pembatasnya ya. Mol SO2 dibagi koefisiennya. Itu sama dengan 15,625 dibagi 2. Ini hasilnya 7,8125. Nah, ini lebih kecil dari mol O2 dibagi koefisien O2. 31,25 dibagi 1 ya 31,25 mol. Jadi SO2 reaksi pembatas ya. Jadi SO2 adalah reaktan pembatas. Oke, berarti mol SO3 sama dengan koefisien SO3 per koefisien reaktan pembatas, koefisien SO2, dikali mol SO2. Jadi mol mereka sama ya, 2/2 kan 1 gitu ya. Jadi mol SO2-nya 15,625 mol. Berarti massa SO3 sama dengan molnya dikali MR-nya. MR-nya itu 80 ya. Oke, jadi itu hasilnya 80 dikali 15,625. Oke, 1250 gram atau 1,25 kilogram. Oke, itu nomor 6. Oke, kalau seperti itu kita cukupkan sampai di sini pertemuan pekan ini ya. Kita lanjut pekan depan membahas reaksi redoks dan reaksi pengendapan. Oke? Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pak, Ya, mau nanya, kalau misalnya minta rekaman pengajaran gimana ya Pak mintanya? oh Materi-materinya. minta sama ini panitianya sama Pak Kumaidi. Tanyakan Oh. tanya guru pembimbing kalian ya. Ya, Tanya guru pembimbing kalian, nanti hubungi pihak EduScience-nya, Pak Kumaidi namanya.
Nah, Oke, Kak. berarti ada di sana. Kakak udah kirimkan kembali dari pertemuan awal. Oke? Oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.